Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersuno Arif dari Forum News Network. Tim Sus Polri mematahkan perlawanan balik yang dilakukan oleh geng Verdi Sambo. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Andirian Jayadi, Jumat malam mengumumkan 2 laporan terhadap Brigadir Yosua dihentikan. Karena dari gelar perkara yang langsung dipimpin oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto tidak ditemukan unsur pidana. Tim Sus ini tidak main-main. 2 laporan itu malah digolongkan sebagai obstruction of justice alias menghalang-halangi proses hukum dan mempunyai konsekuensi pidana. Laporan pertama soal pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Putri Chandrawasri istri Verdi Sambo. Sementara laporan kedua tentang percobaan pembunuhan terhadap Brigadir Richard Eliezer yang dilaporkan oleh Bribtu atau Brigadir 1 Martin ke Polres Jakarta Selatan. 2 laporan tersebut semula ditangani oleh Polda Metro Jaya. Namun dengan alasan efektivitas, semua kasus ditarik ke Mabes Polri dan ditangani oleh tim Sus bersamaan dengan laporan pembunuhan berencana atas Brigadir Yosua. Dengan dihentikannya 2 kasus tersebut, maka skenario perlawanan yang dilakukan oleh geng Verdi Sambo itu dipatahkan. Bahkan ini hancur lebur ini. Adalah Bribtu Martin KB atau anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Korbannya adalah Barada Richard atau Barada RE, terlapor Brigadir Joshua. Kemudian laporan polisi yang kedua yaitu LPB 1630 7 Romawi 2022 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 tentang kejahatan terhadap kesopanan dan atau perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP dan atau pasal 40 pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, di mana waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17.00 WIB bertempat sama Komplek Polri Duren 3 Kecamatan Pancoran Jaksel dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama, terlapornya adalah Afriansa Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Yosua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganan. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada pertanyaan? Berarti ini bisa ditegaskan bahwa pelecehan seksual sebenarnya tidak terjadi ya Pak, tapi melainkan hanya pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ini. Ya, ada 2 LP sebagaimana tadi disampaikan, ada 2 laporan polisi yang sebelumnya dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, yaitu LP model A terkait percobaan pembunuhan, dan yang kedua adalah LPB terkait dugaan pelecehan. Itu tidak ada. Oleh karena itu dihentikan penyidikannya. Tadi soal pengakuan FS sebelumnya kan bahwa dugaan perbuatan ini terjadi di Magelang. Apa ini juga akan menjadi kebenaran bagaimana? Tidak jelas. Yang soal pengakuan FS bahwa dia mendengar cerita dari PJ dugaan yang merupakan kapal program ini terjadi di Magelang. Nah ini apakah juga jadi pengusuhan dari Bareskrim untuk apakah kebenaran ini? Ya, dengan terungkapnya LP yang ditangani oleh Bareskrim dengan korban Yosua ini dengan sendirinya menjawab fakta bahwa LP model yang 2 LP tadi itu tidak ada. Ada lagi? Ya.
itu tidak ada. Ya, pokoknya prinsip LP-nya sudah dihentikan. Hari ini Sebelumnya Polda sudah melakukan satu itu cara gimana dengan apa yang dilakukan itu kedua ada konsekuensi Polda di yang laporan sehingga dalam pilihan Baik, rekan-rekan, saya jelaskan bahwa kita tahu bersama bahwa dua perkara ini sebelumnya statusnya sudah eksekusi. Ya. Kemudian berjalan waktu kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Joshua dan berencana ternyata ini menjawab dua RP tersebut. Kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya. Ini bagian daripada upaya untuk menghalangi pengungkapan daripada kasus 340. Semua penyidik yang bertanggung jawab terhadap laporan polisi di sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus. sudah melaporkannya juga terjadi. Ada satu hukum yang melaporkan kalau dia melaporkan. Ini kan sudah terjawab di RP yang 340. Ya, 340. Kalau kita pun mengatakan ada motif terkait dengan kasus ini kan terjadinya di Magelang bukan di Duren. Oke, cukup ya. Terima kasih. Laporan pertama soal pelecehan seksual itu dilaporkan oleh Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Sementara laporan kedua tentang percobaan pembunuhan terhadap Brigadir Eliezer dilaporkan oleh Bribtu Martin ke Polres Jakarta Selatan. Dua laporan tersebut semula ditangani oleh Polda Metro Jaya. Namun dengan alasan efektivitas, semua ditarik ke Mabes Polri dan ditangani oleh tim sus bersamaan dengan laporan pembunuhan berencana atas Brigadir Yosua. Dengan dihentikannya dua kasus tersebut, maka skenario perlawanan yang dilakukan oleh geng Sambo itu dipatahkan. Hancur lebur ini. Pertama adalah skenario pelecehan seksual yang tetap coba dihidupkan. Itu dalam pengakuan Ferdi Sambo ketika dia diperiksa pertama kalinya oleh tim sus dalam status sebagai tersangka. Ferdi dan gengnya ini kemudian mencoba meyakinkan publik melalui surat terbuka yang dibacakan pengacaranya Arman Hanis. Benar bahwa Ferdi Sambo tidak menyebut langsung soal pelecehan. Dia membungkusnya dengan bahasa ada tindakan Yosua yang menyinggung kehormatan dan marwah keluarganya. Dan Ferdi memerintahkan pembunuhan itu sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang menjaga kehormatan istrinya. Hanya saja kali ini Ferdi menyebut peristiwa tersebut terjadi di Magelang, bukan lagi di Jakarta Selatan dan di rumah dinasnya. Inilah yang kemudian mendorongnya untuk memerintahkan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Inilah yang saya sebut sebagai skenario damage control management, menjadikan Ferdi sebagai hero, sebagai pahlawan keluarga yang melindungi kehormatan istrinya. Laporan kedua ini berkaitan dengan percobaan pembunuhan terhadap Brigadir Richard. Ini juga bagian dari skenario awal bahwa Yosua menembak lebih dulu ketika Barada Eliezer turun dari lantai atas ke saat dia mendengar teriakan dari Putri Sambo, teriakan minta tolong dari Putri Sambo dan memanggil-manggil nama Richard. Dalam skenario awal disebutkan Richard bertanya kepada Yosua, "Ada apa, Bang?" Namun malah dijawab dengan tembakan. Seperti sudah sama-sama kita ketahui, kemudian terjadi tembak-menembak dan Yosua tewas. Tembak-menembak ini dalam tanda petik ya. Dia melepaskan 7 tembakan, tidak ada satupun yang kena, sementara Richard Eliezer melepaskan 5 tembakan dan 7 tembakan masuk ke dalam tubuh Yosua, 1 proyektil bersarang di dalam tubuh, 6 lainnya itu tembus keluar. Semua itu sesungguhnya sudah bisa disanggah sejak awal. Publik bahkan juga menemukan berbagai kejanggalan. Namun anehnya, geng Ferdi Sambo ini tetap memaksakan skenario absurd itu. Bahkan pengacara Putri Sambo tetap ngotot meminta agar Yosua segera ditetapkan sebagai tersangka karena sudah ditemukan alat bukti. Sekarang dengan dihentikannya 2 kasus tersebut dan penyidik menyatakan sebagai bentuk obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan hukum, proses hukum, ini saya kira Putri Sambo itu akan menghadapi ancaman pidana. Bukan hanya Putri Sambo, pengacaranya dan kemudian yang melaporkan Bribtu Martin ini, saya kira ini mungkin bagian dari yang sudah diambil tindakan dari Riksus, yakni melakukan tindakan yang tidak profesional, ya, melanggar kode etik.
Nah, mereka ini juga kalau digolongkan pada obstruction of justice itu bisa menghadapi ancaman pidana. Kesalahan Putri Sambo ini makin berat karena dari pengakuan Dioli Payumara, pengacara Barada Richard Eliezer, yang kita tahu sudah dicabut surat kuasanya, Putri Sambo itu menawari uang tutup mulut sebesar 1 miliar kepada Barada Richard, 500 juta masing-masing kepada Bribka Ricky Rizal dan sopirnya Kuat Makmur, ini orang sipil ya. Ketiganya ini sudah ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan Verdi Sambo. Jadi ada 2 kasus pidana yang bakal dihadapi oleh Putri Sambo ini. Pertama, dia menyampaikan laporan palsu mengenai adanya percobaan pelecehan seksual, dan yang kedua, dia terlibat dalam pembunuhan berencana dengan tadi itu dia mengetahui ini dan kemudian dia menjanjikan imbalan bagi 3 tersangka. Sekarang ini keputusan ada di tangan para penyidik. Apakah kasus obstruction of justice itu juga akan ditindaklanjuti menyusul penghentian penyidikannya? Atau mereka cukup hanya fokus pada kelanjutan perkara pembunuhan berencana yang diinisiasi oleh Verdi Sambo. Nah, dengan perkembangan terbaru tersebut, penghentian penyidikan terhadap laporan Putri Sambo, yakni percobaan pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan Barada Richard, kita pasti kembali bertanya-tanya, apa dong motif pembunuhan Yosua ini? Tampaknya kita masih harus terus menduga-duga dan bersabar sampai pengadilan digelar. Walaupun Anda sendiri pasti sudah banyak sekali dugaan-dugaan itu tidak banyak yang tentu saja bukan dugaan yang tidak berdasar, karena kan kita semua sudah dapat clue-clue terutama dari Menko Polhukam Mahfud MD. Yang jelas dari pengumuman yang disampaikan oleh tim sus tadi ya, tentang penghentian penyidikan 2 perkara berkaitan dengan mendiang Yosua Huta Barat, ini perlawanan balik dari geng Sambo sudah dipatahkan oleh tim sus. Sebaiknya, ini kalau boleh saya menyarankan, Verdi Sambo itu fokus saja menghadapi kasusnya. Tidak perlu lagi melakukan manuver-manuver yang malah akan memperberat kesalahannya. Ikuti saja proses hukum secara baik, sebagaimana janji dia yang telah diucapkan dalam surat terbuka dia kepada publik. Posisi Anda ini, Pak Sambo ya, ini sudah kehilangan kepercayaan dari publik. Ngomong benar saja, publik itu tidak percaya. Anda tidak dipercaya lagi, apalagi kalau ngomong yang tidak benar. Publik makin tidak percaya. Saya Hersuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.